tahun 2026 belum tiba. Tapi hype Donghua kultivasi di China sudah meledak sejak sekarang. Pertanyaannya sederhana. Donghua kultivasi apa saja yang paling ditunggu oleh fans China di 2026? Bukan sekadar populer, tapi benar-benar dinantikan karena ceritanya, reputasinya, dan potensi ledakan penonton. Di video kali ini, kita akan membahas Donghua kultivasi 2026 yang paling dinanti fans China. Dan pastikan kamu bertahan sampai nomor 1, karena judul ini disebut akan menjadi Raja Donghua berikutnya. Selamat datang kembali di Fanhua Channel, rumah bagi para penggemar Donghua Xianxia dan Wuxia. Donghua kultivasi sendiri adalah animasi Tiongkok yang berfokus pada perjalanan karakter utama menembus batas manusia. Melalui latihan spiritual, hukum langit, teknik kuno, dan pertarungan hidup mati. Daftar kali ini dibuat berdasarkan beberapa poin, di antaranya Enthusiasm Fans China, status produksi resmi, reputasi novel aslinya, serta hype komunitas di platform besar. Langsung saja, inilah Donghua kultivasi 2026 yang paling ditunggu fans China. 10th World Defying Demigod. Donghua ini diadaptasi dari novel kultivasi klasik yang terkenal dengan tema alkimia dan kekuatan pil. Menceritakan Shen Xiang, seorang pemuda yang awalnya dianggap lemah dan tidak berguna. Namun takdirnya berubah ketika ia mewarisi teknik alkimia dewa. Kemampuan langka yang membuatnya mampu menciptakan pil-pil legendaris yang bahkan diincar para kultivator terkuat. Di dunia kultivasi yang kejam, kekuatan menentukan segalanya. Dengan bakat alkimia yang menentang hukum langit, Shen Xiang perlahan bangkit, menembus batas kultivasi, dan menghancurkan anggapan bahwa alkemis hanyalah pendukung. Musuh datang dari berbagai sekte, klan besar, hingga para dewa palsu yang takut kekuasaannya tumbuh. Namun dengan pil ilahi, teknik terlarang, dan mental baja, Shen Xiang melangkah di jalur yang bahkan langit pun tak mampu menghentikannya. Inilah kisah seorang alkemis yang menantang surga dan menjadi legenda. Daya tarik protagonis ada pada kecerdasan dan strategi, bukan hanya kekuatan fisik. Fans China menantikan Donghua ini karena genre alkimia jarang digarap serius. Dan potensinya besar untuk cerita jangka panjang. Cocok untuk penonton yang suka kultivasi teknis dan taktik. 9. Spirit Realm Walker. Donghua ini menggabungkan kultivasi dengan eksplorasi dunia roh. Menceritakan Zhong Yuanqing, seorang mahasiswa biasa yang tanpa sengaja mendapatkan kartu hitam misterius dari teman lamanya yang telah meninggal. Ternyata kartu tersebut merupakan kunci memasuki Lingjing Spirit Realm, sebuah dunia spiritual misterius yang berada di balik realitas manusia. Di sana, ia terpilih menjadi seorang Spirit Realm Walker, individu langka yang mampu berpindah antara dunia nyata dan alam roh. Spirit Realm bukanlah dunia hadiah, melainkan arena ujian hidup dan mati. Setiap misi yang ia jalani penuh dengan teka-teki, teror, dan aturan aneh yang tidak boleh dilanggar. Kesalahan kecil bisa berujung pada kematian permanen baik tubuh maupun jiwanya. Seiring kekuatannya berkembang, Zhong Yuanqing mulai menyadari bahwa Spirit Realm menyimpan rahasia besar tentang kekuatan kuno, organisasi tersembunyi, dan kebenaran gelap yang mengancam dunia manusia. Ia harus bertahan, tumbuh lebih kuat, dan menggunakan kecerdasannya untuk melawan bahaya yang bahkan tidak bisa disentuh oleh hukum biasa. Inilah kisah penjelajah dua dunia. Sistem kekuatannya berfokus pada kontrak roh, energi spiritual, dan evolusi jiwa. Protagonis berkembang melalui pengalaman, bukan keberuntungan instan. Di China, Donghua ini dinanti karena konsep dunianya segar. Cocok untuk penonton yang ingin sesuatu berbeda dari kultivasi biasa. 8 Sword of Coming Season 2. Setelah season pertamanya mendapat respon positif, kelanjutan Sword of Coming menjadi salah satu yang paling ditunggu. Season 1 menceritakan Chen Pingan yang awalnya hanya seorang pemuda miskin sederhana tanpa ambisi. Namun setelah pertemuannya dengan seorang gadis pedang, merubah pandangan hidupnya. Demi melindungi orang yang ia hargai dan menepati janji, akhirnya ia memutuskan untuk melangkah ke dunia kultivasi. Di Season 2, kisah Chen Pingan berlanjut lebih dalam. Dia kini harus menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks, baik dari musuh-musuh yang bangkit kembali maupun dari konflik internal batinnya sendiri. Sistem kekuatan dalam dunia ini fokus pada pendekatan seni pedang yang unik dan berbagai teknik kultivasi, yang menggabungkan energi spiritual, intuisi pedang, serta hubungan antara jiwa dan senjata. Daya tarik utama dalam Sword of Coming Season 2 adalah perkembangan karakter Chen Pingan dari seorang yang awalnya penasaran dan sedikit ragu-ragu.
menjadi figur yang lebih matang dan kuat seiring ia memahami takdir serta nilai dunia yang ia masuki. Adaptasi lanjutan ini menjanjikan cerita yang lebih emosional, konflik yang tajam, dan eksplorasi sistem kekuatan yang lebih kompleks dibanding musim pertama. Protagonis tidak langsung overpower, tapi tumbuh melalui pengalaman pahit. Fans China menunggu season ini karena kualitas narasi dan visual yang solid. Cocok untuk penonton yang menyukai wuxia modern dengan sentuhan kultivasi. 7. Reincarnation Paradise. Salah satu karakter paling gelap dan brutal dalam dunia kultivasi. Menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran bernama Su Xiao. Saat diambang kematiannya, dia menandatangani kontrak dengan dimensi misterius bernama Reincarnation Paradise. Berbeda dengan peserta lain yang hanya bertahan hidup, Su Xiao menjadi seorang hunter. Tugasnya bukan menyelamatkan dunia, melainkan membersihkan anomali sistem kebanyakan dunia anime dan manga, yaitu kontraktor lain yang melanggar aturan filler di dunia fiksi. Termasuk anime populer seperti Naruto, Bleach, One Piece, Tokyo Ghoul, dan lain-lain. Tugas ini membuatnya menjadi musuh bagi banyak pihak, baik monster di dalam dunia misi maupun sesama peserta. Karakternya dingin, kalkulatif, taktis, dan brutal. Tidak peduli pada kisah romansa atau moralitas pahlawan klise. Dengan pedang, katana andalan, dan keahlian alkimia, dia menghadapi karakter-karakter ini dengan realistis dan seringkali sadis. Sistem kekuatannya berbasis misi hidup mati, dunia paralel, dan evolusi ekstrem. Karakter utama berkembang tanpa ampun, penuh trauma dan keputusan keras. Popularitasnya di kalangan pembaca novel China sangat tinggi, dan adaptasi Donghua-nya menjadi salah satu yang paling dinanti di ke-2026. Cocok untuk penonton yang menyukai genre dark fiction dan survival extreme. 6. Tales of Herding Gods. Donghua ini adalah salah satu mahakarya dari penulis Jaizo. Tales of Herding Gods menyajikan cerita dengan unsur kecerdasan, filosofi, dan plot twist yang luar biasa. Donghua-nya baru-baru ini mendapatkan perhatian besar karena kualitas visualnya yang sangat artistik dan berbeda dari Donghua 3D pada umumnya. Menceritakan Shinmu yang awalnya hanyalah seorang bayi laki-laki yang dipungut dan dibesarkan oleh 9 lansia disabilitas di desa reruntuhan. Namun jangan tertipu, mereka bukanlah lansia biasa, melainkan para dewa dan iblis yang sedang bersembunyi. Mereka adalah si buta, ahli tombak dan mata dewa. Si tuli, ahli lukis yang bisa menghidupkan lukisannya. Si bisu, tukang besi lajen. Si apoteker, wajah rusak, ahli obat dan kedokteran. Kepala desa, paling kuat di desa, namun tidak memiliki tangan dan kaki. Si pincang, keahlian kecepatan dan teknik mencuri. Si nenek, keahlian transformasi dan teknik iblis, bisa berubah menjadi wanita cantik. Si algojo, tubuhnya hanya sebatas pinggang, keahlian saber skills. Si pegembala, tidak memiliki lengan, keahlian tinju dan teknik Buddha. Di bawah pengasuhan mereka, Shinmu dididik menjadi sosok serba bisa. Pada awalnya, Shinmu mengira dirinya hanyalah manusia biasa tanpa bakat spiritual khusus. Namun saat keluar dari desa Great Ruins, dia baru menyadari bahwa standar pendidikan di desanya jauh di atas manusia normal. Dia bukan hanya kuat, tapi dia adalah seorang cendekiawan, dokter, pandai besi, dan ahli strategi yang hebat. Sistem kultivasi di sini sangat luas, mencakup teknik kuno, darah dewa, dan hukum dunia. Keunggulannya adalah worlding yang detail dan penuh kejutan. Episode Donghua ini masih berlanjut hingga kini, dan terus dinantikan fans kelanjutannya sampai tahun depan. Karena ekspektasi tinggi terhadap kualitas adaptasi visualnya. Cocok untuk penggemar epik besar dan dunia fantasi luas. 5. Jade Dynasty Season 4. Jade Dynasty adalah IP klasik dengan fanbase China yang sangat solid. Cerita ini mengikuti perjalanan Zhang Xiaofan yang mengalami transformasi besar setelah mengalami berbagai ketidakadilan di hidupnya, membuatnya tenggelam dalam keraguan tentang arti kebaikan dan kegelapan sesungguhnya. Setelah akhir season 3 yang emosional di kuil Tianyin, jutaan fans kini bertanya-tanya, ada apa di season 4? Salah satu yang paling membuat penasaran adalah nasib Biao. Perjuangan Zhang Xiaofan sebagai Guili selama ini hanyalah demi satu tujuan, membangkitkan Biao. Kedua, kita akan melihat puncak kekuatan Guili. Setelah berdamai dengan masa lalunya, transformasi kekuatannya kini berada di level yang berbeda. Pertempuran antara faksi lurus dan iblis akan mencapai titik didih, dan Xiaofan berada tepat di tengah badai tersebut. Ketiga, bagi tim Lu Zueqi, inilah saat yang paling ditunggu. Hubungan mereka yang rumit antara cinta dan kesetiaan faksi akan semakin dalam dan krusial bagi alur cerita, dengan kualitas animasi dari studio Cloud Art yang semakin epik.
Season 4 diprediksi akan menjadi babak final yang paling megah. Jadi, apakah kalian tim yang menunggu Biao bangun atau tim yang mendukung Lu Zueqi? Komen pendapat jujur kalian. For Renegade Immortal, salah satu donghua yang paling banyak dibicarakan untuk tahun ke-2026, serial ini dipastikan akan berlanjut karena tingkat popularitasnya yang meledak, membuat statusnya naik menjadi donghua-nian fan. Serial yang tayang sepanjang tahun, Renegade dikenal sebagai donghua kultivasi paling tragis dan keras. Perjalanan Wang Lin penuh pengorbanan, kehilangan, dan tekad mutlak. Sistem kultivasinya realistis dan kejam, menunjukkan bahwa kekuatan datang dengan harga yang sangat mahal. Beberapa alasan donghua ini sangat dinanti kelanjutannya, yaitu karakter Wang Lin yang anti-mainstream. Wang Lin dikenal sangat tegas, dingin, dan tidak ragu menghabisi musuh hingga ke akarnya. Arc Soul Transformation, kenaikan tingkat kekuatan baru Wang Lin yang melibatkan pemahaman filosofis mendalam tentang hidup dan mati, serta penggarapan kualitas produksi studio menunjukkan peningkatan visual luar biasa, terutama pada koreografi pertarungan dan efek sihir yang terasa sangat berat dan bertenaga. Ditambah pengumuman film spesial, Renegade Immortal Movie, Battle of Immortal Slayer, yang dikabarkan akan menampilkan kualitas animasi yang jauh lebih tinggi dan akan meliput pertempuran ikonik yang sangat krusial dalam perjalanan Wang Lin, membuat Renegade sangat dinantikan di tahun ke-2026. 3. Perfect World RC baru. Perfect World adalah salah satu donghua dengan jumlah penonton tertinggi di Tencent. RC barunya akan membuka konflik yang lebih besar dan skala dunia yang lebih luas. Sistem kultivasi di sini sangat epik, melibatkan darah kuno, teknik ilahi, dan hukum alam tingkat tertinggi. Beberapa adegan yang paling ditunggu antara lain perjalanan Shihao menjadi Immortal King. Penggemar sangat menantikan visualisasi kekuatannya saat mencapai ranah Immortal King Raja Abadi. Pertempuran besar melawan makhluk asing di gerbang perbatasan Delayed Border. Dan yang paling ditunggu penggemar pasangan adalah adegan reuni antara Shihao dengan Huolinger dan Yunxi. Tencent juga telah mengkonfirmasi adanya movie kedua, Nine Tribulations Burning Heaven. Di film ini dikabarkan akan memperkenalkan pahlawan wanita baru. Selain itu, studio Shanghai Fox Film yang terus meningkatkan standar grafik mereka, membuat fans semakin menantikan bagaimana mereka memvisualisasikan teknik legendaris, seperti manifestasi dari tulang Supreme Shihao yang semakin sempurna dengan efek partikel yang memanjakan mata. Singkatnya, tahun 2026 adalah tahun di mana Shihao berhenti menjadi anak ajaib dan mulai memikul beban seluruh dunia sebagai pelindung umat manusia. To a Record of a Mortal's Journey to Immortality. Donghua ini dianggap sebagai salah satu standar tertinggi donghua 3D saat ini, dengan kultivasi paling realistis. Tahun 2026 alur ceritanya akan memasuki salah satu fase paling legendaris dalam dunia kultivasi. Perjalanan Han Li menggambarkan pertumbuhan lambat, penuh perhitungan, dan konsisten. Sistem kultivasinya sangat detail, menekankan sumber daya, waktu, dan risiko nyata. Beberapa adegan yang paling ditunggu di antaranya, kembalinya Han Li ke Hanli Star City. Fans sangat menantikan Han Li yang kini lebih kuat bertemu lagi dengan faksi besar dan musuh lama. Terobosan ke ranah Nasen Soul Yuening bukan sekedar kenaikan level biasa, melainkan transformasi menjadi pemain besar di dunia kultivasi. Kualitas animasi yang tak tertandingi, penggunaan motion capture yang sangat realistis, membuat RMJI memiliki koreografi pertarungan yang terasa seperti film live action profesional. Pertemuan Han Li dengan Nang Gongwan, dinamika hubungan mereka yang dewasa dan tidak terlalu drama sangat disukai penonton. RC Outer Star Seas dan Monster Kuno mengeksplorasi lebih dalam wilayah Outer Star Seas yang penuh dengan monster laut kuno tingkat tinggi. RC besar yang akan datang di 2026 membuat antusiasme fans dewasa sangat tinggi. One Soul Land. Di peringkat pertama, IP donghua kultivasi terbesar sepanjang sejarah. Tahun 2026 diprediksi menjadi tahun yang sangat masif bagi para penggemar Soul Land. Salah satu pengumuman terbesarnya adalah perilisan movie terbaru Soul Land 1, Slaughter City. Film ini akan membawa penonton kembali ke masa Tangsan dan Xiaowu, khususnya saat mereka berada di kota pembantaian Slaughter City. Selain itu, berdasarkan perkembangan cerita Soul Land kedua, fans sangat menantikan kelanjutan hubungan antara Huo Yuhao dan Tang Wutong, momen pengungkapan identitas asli Tang Wutong. Beberapa adegan yang ditunggu antara lain, pertempuran epik melawan Kekaisaran Sun Moon, evolusi Huo Yuhao mencapai tingkat kekuatan yang setara dengan para dewa, kebangkitan penuh sekte Tang, serta momen Tangsan muncul untuk menguji secara langsung kekuatan Huo Yuhao. Diprediksi 2026 menjadi akhir dari kisah Soul Land 2.
Kabar baiknya Solan 3 Legend of the Dragon akan segera dirilis usai Solan 2 berakhir. Di 2026 Solan bukan sekadar lanjutan tetapi simbol dominasi dan evolusi Donghua kultivasi. Tidak heran jika ini menjadi Donghua yang paling ditunggu fans China. Itulah daftar Donghua kultivasi 2026 yang paling ditunggu fans China. Sekarang giliran kamu. Donghua mana yang paling kamu tunggu? Dan menurutmu, apakah ada judul lain yang layak masuk daftar ini? Jika konten ini bermanfaat untukmu, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Karena di dunia kultivasi, yang bertahan bukan hanya yang kuat, tetapi yang terus melangkah ke era berikutnya.